Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat Masjid Al-Munawwarah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami dari kepengurusan Masjid Al-Munawwarah akan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Munawwarah Kenten Permai Palembang. Kegiatan sholat Jumat 20 Maret 2025 bertepatan dengan 30 Ramadan 1447 Hijriah. Selaku imam dan khatib yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Boboancar SAG, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian muadzin Ustaz Ahmad Bayhaqi SO, alhamdulillah juga sudah berada di tengah-tengah kita. Kita ucapkan terima kasih. Kemudian laporan kegiatan keuangan dari 14 Maret 2026 sampai dengan 19 Maret 2026. Saldo awal kas 14 Maret 2026 adalah Rp895.660. Kemudian penerimaan kas 14 Maret 2026 sejumlah Rp4.736.000. Jadi jumlah kas tersedia adalah Rp5.631.660. Pengeluaran kas 14 Maret 2026 semuanya berjumlah Rp3.798.000. Jadi saldo akhir kas 19 Maret 2026 adalah Rp1.833.660. Kemudian saldo bank 14 Maret 2026 adalah Rp59.600. Total jumlah saldo akhir kas dan bank Masjid Al-Munawwarah Rp61.433.660. Palembang 20 Maret 2026 Bendahara Bapak Kumaidi, kemudian Ketua DKM Masjid Al-Munawwarah Bapak Muhammad Soleh. Bapak-bapak, saudara-saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita pada seluruh para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya ke Masjid Al-Munawwarah melalui kotak infak, kemudian air mineral Ramadan, tisu, pembayaran listrik, pembayaran air PDAM, kemudian melalui beras duafa, melalui takjil Ramadan, nasi bungkus untuk jamaah Ramadan, kemudian pembatas sholat Jumat. Mudah-mudahan kita semua dan beliau-beliau yang menginfakkan sebagian hartanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah, yang melimpah ruah, dan juga anak-anaknya, cucu-cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Dan insya Allah kita semua ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kepada bapak-bapak jamaah yang ada di belakang, kalau ada saf-saf yang di depan masih kosong, silakan untuk mengisi saf-saf yang masih kosong demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Kemudian untuk adik-adik yang di belakang, harap tenang, tertib ketika saat khotib menyampaikan khutbahnya dan pada saat sholat Jumat nanti. Dan bagi bapak-bapak yang membawa cucu masih balita, harap untuk didampingi demi ketertiban dan kelancaran sholat Jumat kita. Kemudian terakhir, pengumuman bahwasanya Masjid Al-Munawwarah mengadakan sholat Idul Fitri besok tanggal 21 Maret 2026. Tempatnya adalah di lapangan Kenten Permai, lapangan sepak bola seperti biasanya. Dimulai sholat Idul Fitri pukul 7:15. Oleh karena itu kami mewakili panitia mengajak seluruh kaum muslimin wal muslimat untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat Idul Fitri besok di lapangan Kenten Permai.
Itu saja, terima kasih. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi khotib akan menyampaikan keduanya. Berkenaan dengan itu Rasulullah SAW sabda yang artinya apabila kalian berkata-kata ketika khotib sudah menyampaikan kedua khutbahnya, baik berkatanya itu menegur atau menyuarakan yang diam, maka pada jumatnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, biarlah kita diam dengan keadaan khusyuk dan hati menerima. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala dan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرم وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fausikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza man ittaqa.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rangkaian nikmat dan karunia yang sudah dilimpahkan untuk kita semuanya. Kita pada hari ini sudah berada dalam penghujung dari akhir bulan Ramadan, dan sebagian kita ada yang sudah pula merayakan hari kemenangannya, berIdul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan kita seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Izinkanlah saya selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini untuk menyampaikan wasiat bagi diri saya pribadi dan hadirin sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang tulus dan murni semata-mata mengharapkan keridhaan dari sisinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini umat Islam di Indonesia terbelah menjadi dua ketika ada yang sudah berlebaran pada hari ini, berhari raya Idul Fitri, dan sebagian kita ada yang belum, akan tetapi kita akan bertakbir nanti malam dan esok menjadi hari raya Idul Fitri. Melalui mimbar yang baik ini, izinkanlah saya pula untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi informasi penting bagi kita semuanya, walaupun sebatas sebagai informasi yang cukup mencerahkan bagi pandangan kita. Hadirin sekalian, sebagian umat Islam merayakan Idul Fitri pada hari ini yang menyandarkan pengkalenderan itu sesuai dengan kalender Hijriyah global tunggal. Yang perlu kita ketahui hadirin sekalian, bahwa kalender itu bukanlah milik Muhammadiyah. Sekali lagi, bahwa kalender itu bukanlah milik Muhammadiyah, tetapi kalender itu adalah hasil rembukan dari seluruh ulama yang mengadakan konferensi internasional di Turki tahun 2016. Ini adalah sebuah inisiatif sebelumnya dari seorang tokoh ulama, Syekh Muhammad Syakir, ulama ahli hadis dari Mesir, yang sejak tahun 1939 sudah pernah mengajukan untuk pembuatan kalender global. Artinya seluruh pengkalenderan Hijriyah di muka bumi ini adalah satu kalender yang sama dimanapun negaranya. Kemudian barulah di tahun 2016 lalu belajar dari pengalaman bagaimana negara-negara Islam di dunia yang berbeda-beda, bercerai-berai karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di dalamnya, maka 2016 yang lalu telah diadakan di Turki untuk menyatukan kalender Hijriyah di seluruh di dunia, yang mendatangkan para tokoh-tokoh, para guru-guru besar, para alim ulama di dunia melakukan konferensi itu, dan kemudian di launching sebuah kalender yang dinamakan dengan kalender global, yang di Muhammadiyah diistilahkan dengan kalender Hijriyah global tunggal. Dan kemudian Muhammadiyah mengikuti kalender global itu sebagai pedoman mereka melakukan peringatan hari-hari besar Islam dan pengkalenderan Hijriyah yang berlaku di kalangan Muhammadiyah. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini adalah sebuah upaya ijtihad orang-orang untuk menyatukan umat Islam di dunia. Kita merasa bahwa hasil dari penjajahan semenjak jatuhnya dinasti Turki Utsmani di Turki, di mana negara-negara wilayah kekuasaan Turki Utsmani itu kemudian terpecah belah menjadi Arab yang sekarang.
yang kemudian umat Islam pun terpecah belah. Maka ini adalah sebuah upaya baru barangkali yang kemungkinan di masa depan kita berharap juga bahwa Indonesia ikut andil di dalamnya untuk menyatukan umat Islam di Indonesia bersama dengan umat-umat di dunia. Kita menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak ingin memperpanjang masalah ini karena ini merupakan informasi bagi kita semuanya untuk membuka wacana kita semuanya, umat Islam dimanapun kita berada. Hadirin sekalian, Ramadan yang sudah kita tinggalkan, kita tentu akan mengevaluasi apa nilai-nilai yang sudah kita peroleh dari Ramadan itu. Apakah Ramadan itu memberikan nilai yang tertanam dan tertancap kuat dalam sanubari kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang baik atau belum? Hadirin sekalian, kalau kita mau mengukur tentang apakah kita sudah termasuk orang yang baik atau belum, marilah kita klasifikasikan kebaikan itu. Apabila Anda menjadi orang yang menerima sebuah kebaikan setara dengan apa yang Anda berikan, maka Anda adalah orang-orang yang terkategori orang baik level 1. Mereka adalah orang-orang yang adil. Orang yang adil adalah orang-orang yang berusaha berbuat kebaikan, dan kebaikan itu dia juga mengharapkan kebaikan itu berbalik baik pada dirinya. Itu adalah orang-orang yang adil. Sebagaimana halnya kita menuntut kepada negara, kita menuntut keadilan kepada negara, negara harus adil kepada rakyatnya, dan rakyatnya pun harus memberikan sesuatu kepada negara sebagai kontribusi yang bermanfaat. Itu dinamakan dengan keadilan. Akan tetapi apabila orang hanya menuntut kebaikan dari pihak lain, tetapi dia tidak bisa memberikan kontribusi apapun berupa kebaikan kepada orang lain, maka dia bukanlah orang-orang yang adil itu. Dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dengan semua ibadah yang sudah disyariatkan kepada kita. Kita beribadah kepada Allah dan kemudian kita mendapatkan balasan ganjaran. Berarti itulah keadilan yang Allah janjikan kepada kita. Maka apabila kita sudah mendapatkannya, maka adillah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tetapi apakah yang sudah kita berikan sebanding dengan yang Allah minta? Itu yang harus kita pertanyakan dalam diri kita. Adilkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, hadirin sekalian, kebaikan level kedua adalah ketika Anda melakukan suatu kebaikan, tetapi Anda tidak mendapatkan balasan yang setara dengan yang Anda berikan. Anda terlalu capek berbuat baik, tetapi upah jerih payah yang Anda terima kurang dari yang Anda harapkan. Maka orang-orang yang ikhlas menjalani itu yang dinamakan dengan orang-orang yang mabrur, atau istilahnya dengan kata-kata birrun atau al-abrar, orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berharap apapun. Apakah yang dilakukannya akan memberikan keuntungan bagi dirinya atau tidak. Tetapi dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah dia lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura 13 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan
panenan di akhirat, maka Allah akan memberikan bonus tambahan yang banyak baginya. Dan barang siapa yang menginginkan panenannya itu di dunia, nu'tihi minha, maka kami akan berikan kepadanya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akan tetapi kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengabdikan diri dalam masyarakatnya, baik sebagai tokoh agamakah, sebagai pejabat pemerintahkah, sebagai pelayan umum dan lain sebagainya, ketika dia betul-betul memberikan suatu pengabdian yang totalitas seperti itu, maka kekurangan yang diterima di dunia ini akan bertukar nanti dengan ganjaran Allah di akhirat yang berlipat ganda. Selanjutnya hadirin sekalian, kebaikan yang ketiga adalah level tertinggi, adalah ketika Anda melakukan kebajikan, akan tetapi kebajikan itu bermanfaat untuk orang banyak sekalipun merugikan kehidupan Anda. Sekali lagi, kebaikan tertinggi adalah ketika Anda melakukan kebajikan untuk orang banyak, manfaatnya betul-betul dirasakan oleh orang banyak, tetapi Anda siap untuk rugi karena perbuatan baik yang Anda lakukan. Itulah yang dikatakan sebagai orang-orang yang berkorban. Dalam agama kita dikenal dengan istilah orang-orang yang berjihad atau para mujahid. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam surah As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian aku tunjuki suatu transaksi pahala antara kebaikan dengan pahala yang ditukar, tijarah, yang bisa menyelamatkan kalian dari suatu azab yang sangat pedih? Allah menjawab, tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berkorban fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta yang kalian miliki, wa anfusikum, bahkan nyawamu sekalian. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang sedemikian itu lebih baik bagi kamu seandainya kalian mengetahui. Kalau kita berkaca tentang orang sekarang yang banyak sekali memberikan manfaat, tentunya kita akan melihat Thomas Alva Edison, penemu listrik, di mana dunia yang tidak membutuhkan listrik. Tetapi Allah menyebutkan tu'minuna billah, Anda, kita semua harus menjadi orang yang beriman dan sekaligus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun amal kita tidak sebanyak Thomas Alva Edison yang memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan orang sedunia, tetapi kita juga bisa mendapatkan amalan yang mulia seperti mana dia, yang bukan hanya untuk di dunia tetapi untuk kepentingan kita di akhirat kelak. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir bahwa Ramadan ini kita jadikan momentum untuk kita semuanya melipat gandakan nilai, melipat gandakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal ibadah yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya. Jangan sampai ibadah kita kemudian menjadi sia-sia, sebagaimana beliau sabdakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali, kata beliau, orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagai hambanya yang mulia di sisinya. Barakallahu anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati Muhammad warhamhum rahmatan 'ammah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina wazidna imanana ma'a imanil mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim wa yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Sawu sufufakum. Rabbi na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbi yahdurun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا في رمضان هذا وعباداتنا ودعاءنا وأذكارنا وأورادنا وتلاوتنا من القرآن ونيتنا ومنفقنا وكل عمل الصالحات منا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا من النار أجمعين. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.